Broglie gitu ya. Nah, ini adalah rumusnya gitu ya. Panjang gelombang de Broglie dirumuskan sebagai lambda sama dengan H per P. Ini adalah konstanta Planck yang nilainya 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon per momentum. Momentumnya adalah massa kali kecepatan. Nah, jadi rumus atau persamaan panjang de Broglie ini adalah seperti ini. Ya. Nah, secara teori sebetulnya selesai nih sampai di sini ya. Bahwa panjang gelombang de Broglie ini H per P itu sama dengan H per M dikali Pi. Ya. Oke, kita lihat soalnya. Nah, ini contoh ya. Contoh soalnya, misal ditanya cari panjang gelombang de Broglie dari sebuah plat yang bermassa. Nah, kita tulis ini contoh soalnya ada plat massanya 0,01 kilogram yang memiliki kecepatan adalah 10 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah panjang gelombang de Broglie-nya. Jawabnya, ya, kita punya persamaan panjang gelombang de Broglie adalah konstanta Planck dibagi dengan massa kali kecepatan atau momentum. Ya. Jadi konstanta Planck dibagi dengan momentum. H-nya standarnya ada 6,63 gitu ya. 10 pangkat 34 ya. Per massanya diketahui 0,01. Dibuat bilangan berpangkat jadi 10 pangkat min 2 ya. Di belakang koma 2 digit. Dituliskan 10 pangkat min 2, pi-nya adalah 10. Nah, ini angkanya cantik. Biasanya kalau kita bicara partikel ya, itu angkanya biasanya nggak cantik tuh. Kayak massa elektron itu kan 9,1 ya, 10 pangkat min 31. Jadi untuk latihan soal untuk belajar boleh kita gunakan kalkulator gitu ya. Tapi yang penting paham dulu konsepnya. Nah, kalau di sini kebetulan angkanya cantik nih karena di sini 0,01 ini 10. Nah, jadi ini ya gitu ya. 10 pangkat 34. Nah, ini pangkat min 2 ketemu positif 1. Jadi pangkat berapa? Oh. Pangkat berapa? Min 1. Oke, min 1 ya. Ya, alhamdulillah ada yang jawab. Pangkat min 1 berarti naik ke atas jadi positif 1 ya. Oke, jadi 6,63 min 34 ketemu pangkat 1. Jadi pangkat min 33. Betul, min 33. Oke, yang ditanyakan tadi panjang gelombang. Maka satuannya apa di sini? Satuan panjang gelombang. Ya, Pak. Lambda ya? Lambda ininya. Lambda hertz itu frekuensi. Perhatikan kata-kata ini. Panjang gelombang berarti satuannya adalah satuan panjang yaitu meter. Gitu ya. Ini panjang gelombang adalah 6,63 10 pangkat min 33 meter. Sampai sini kira-kira bisa dimengerti? Bisa ya? Oke, sip. Jadi rumusnya panjang gelombang de Broglie ya cuma ini. Nah, kalau misalnya yang lain-lain enggak diketahui ya berarti tinggal dicari aja. Nah, oke, boleh lanjut yang pokok bahasan yang terakhirnya, efek Compton. Apa itu efek Compton? Efek Compton adalah, nah ini ilmuwan lagi nih, yang meneliti di lab juga nih ya, eksperimen. Nah, efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X, ya, karena sinar X ini adalah merupakan gelombang cahaya, ya gelombang elektromagnetik, yang maka bisa juga disebut sebagai foton. Nah, jadi dia adalah peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur. Nah, dan elektronnya juga jadi terhambur. Nah, kita lihat ini ditemukan tahun 1923 ya eksperimennya. Nah, jadi kalau gambar kayak gini. Yang ini adalah sinar X. Jadi Compton menggunakan sinar X. Ya. Sinar X ini adalah merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, ya. Jadi sama nih dia dengan cahaya. Dia punya panjang gelombang lambda. Nah, sinar X ini punya panjang gelombang lambda. Kalau dia punya panjang gelombang lambda, gitu, maka dia juga punya energi.
Nah, tadi kontan. Ditulis lagi, yaitu energinya adalah H dikali F. Kaitannya dengan panjang gelombang, frekuensi ini adalah C per lambda. Tuh, balik lagi ke situ. Nah, ini adalah panjang gelombang atau gelombang sinar X. Kemudian, dia menumpuk elektron yang diam. Nah, dituliskan ini adalah elektron yang diam. Nah, elektronnya diam. Ketika sinar X menumbuk elektron yang diam, ya, di elektron ini ketika diam dia punya energi, namanya energi diam. Yang kemarin kita tuliskan sebagai energi diam itu M0 C kuadrat. M0 adalah massa partikel ketika dia diam. Ketika dia ditumbuk dengan cahaya, maka si cahaya itu akan terhambur. Nah, ya, akan terhambur dengan membentuk sudut sebesar theta dari posisi mula-mula. Nah, besar sudut theta dari posisi mula-mula dan mengalami perubahan panjang dari lambda berubah menjadi lambda aksen, di mana ternyata lambda aksennya ini menjadi lebih besar daripada panjang gelombang mula-mula. Kemudian si elektron ini tabrak ini juga mental, arahnya tanda panah ini kasih simbol ini adalah elektron yang terhambur. Ya, dia terhampur awalnya diam kemudian jadi bergerak. Karena dia bergerak gitu ya, maka dia memiliki energi kinetik. Nah, kita lihat sekarang hubungan antara energi dengan panjang gelombang. Kalau Ibu tuliskan ini energi, panjang gelombangnya ada di bawah. Nah, berarti energi dengan panjang gelombang berbanding lurus atau terbalik? Ayo, lihat dari rumus ini. Lurus atau betul terbalik. Kalau yang berbanding lurus itu yang sejajar ya. E dengan H berbanding lurus, E dengan C berbanding lurus. Dengan panjang gelombang atau lambda, lambdanya ada di bawah, E-nya di atas. Maka ini dikatakan berbanding terbalik. E dengan lambda berbanding terbalik. Kalau lambda aksennya lebih besar daripada lambda, Ibu tanyakan, maka E aksennya lebih kecil atau lebih besar dari lambda? E dengan lambda berbanding terbalik. Kalau lambda aksennya lebih besar dari lambda, maka E aksennya lebih kecil. Betul. Jadi energi di sini sebelum tumbukan dia memiliki nilai yang lebih besar. Di sini ketika sudah terhambur, sudah tabrakan, ini memiliki E aksen yang nilainya lebih kecil. Kemana energinya dari sinar X ini? Karena sebagian dari energi diubah elektron menjadi energi kinetik, ya. Jadi energi sinar X setelah hamburan itu akan menjadi lebih kecil, ya. Jadi E aksen lebih kecil daripada E. Nah, di sini ada perbedaan atau ada selisih antara panjang gelombang setelah dihamburkan dengan sebelum. Karena lambda aksennya lebih besar, maka persamaannya ini disebut dengan persamaan Compton ya. Lambda aksen dikurang lambda atau selisihnya ini sama dengan, oke, mungkin di modul ada ya. Modul Ibu ini ada di sekolahan M0 dikali C gitu ya. 1 dikurangi cos theta. Bu, panjang banget. Nah, nanti kalau sering nulis insya Allah hafal. Jadi kita lihat di sini perubahan panjang gelombang ya, atau selisih panjang gelombang antara sesudah hamburan ya, sesudah tumbukan dengan sebelum tumbukan itu sama dengan H per M0C. H konstan Kaplang, M0 ini adalah massa partikel elektron ketika dia diam. C adalah kecepatan, ya, kecepatan sinar X ini yaitu nilainya 3 kali 10 pangkat 8, ya, 1 dikurangi cos theta. Nah, ini yang ada di efek Compton persamaannya. Jadi kita punya 2 persamaan hari ini. Tadi panjang gelombang de Broglie, ya, lambda sama dengan H per Np, dan efek Compton yang seperti ini. Oke, sampai sini bisa dipahami teorinya, konsepnya? Bisa ya?
Oke, alhamdulillah ada yang masih nyaut. Ibu lanjut ke contoh soalnya. Oke, part 3 minta tolong dibaca. Al-Ghazal, coba Al-Ghazal. Ada Al-Ghazal? Al-Ghazal? Ayo, kalau nggak ada ibu apa ini? 1, 2, 3, tet yang nggak ada ya. Wisnu, coba Wisnu. Wisnu. Di dalam sebuah laboratorium pribadi, Frankie melakukan eksperimen terhadap teori efek Compton. Foton dalam percobaan Frankie memiliki panjang gelombang awal sebesar 5 nm bukan menjadi 60 derajat dari posisi awal. Hitunglah wavelength setelah tumbukan dan energi foton terhamburnya. Oke. Jadi di sini katanya Frankie melakukan eksperimen. Foton ya dalam percobaan ini memiliki panjang gelombang 0,05. Ini nm itu Newton meter ya. Mohon maaf ini tulisannya huruf besar karena settingannya nggak bisa huruf kecil. Jadi kita tuliskan ini adalah panjang gelombang awal. Nah, lambdanya ini 0,05 Newton meter ya. Kemudian sudutnya kita lihat sudutnya 60 derajat dari posisi awal. Hitunglah. Nah, yang ditanyakan ini ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama wavelength. Nah, ini bahasa Inggris sedikit ya. Wavelength artinya apa? Ayo. Wavelength apa yuk? Panjang gelombang, betul. Panjang gelombang setelah tumbukan. Jadi simbolnya apa? Ada aksen. Betul, lambda aksen. Yang B, energi foton terhambur. Nah, berarti E-nya setelah terhambur kita kasih simbol E aksen, gitu ya. Oke, nah ini satunya 0,05 nanometer. Kita rubah dulu. Masih ingat? 1 nanometer berapa meter? 10 pangkat, ada yang ingat? Min 9. Betul, min 10. min 9. Kalau min 10 angstrom ya. 4 min 9. Jadi kalau 0,05 ibu rubah jadi 5 kali 10 pangkat berapa? Ke meter. Kalau 1 pangkat min 9. Kalau 0,05 ibu jadi 5. Jadi pangkat berapa? Ayo. 0,05 sama juga 5 kali 10 pangkat min 2. Min 2. Betul, min 2 ketemu pangkat min 9. Ya. Nah, ibu tulis langsung biar nggak panjang-panjang. Oke, jawab. Kita tulis yang A, rumusnya adalah ada lambda dalam aksen. Tadi, nah, kita tulis lagi rumusnya lambda aksen dikurang lambda sama dengan H, gitu ya. M per MJ 1 dikurang cos theta. Lambda aksen sama dengan min dulu. Lambdanya 5 kali 10 pangkat min 11. H-nya di sini nggak di soal nggak diketahui ya untuk pelatihan, tapi kita tahu H itu nilainya adalah 6,63 10 pangkat min 34 per massa elektron diam itu adalah 9,1 10 pangkat min 31. C-nya ada 3 kali 10 pangkat 8. Kalau nanti ada soal itu bisa diketahui ya. Itu dikurangi cos sudutnya 60 derajat. Oke, kita tuliskan sama dengan ya ibu minta tolong ini angkanya nggak istimewa. Jadi kita boleh tulis dulu. Ayo yang mau bantu. Yang ini min 34 per 9,1 dikali 3. Kita kalikan ya dari belakang. 1 kali 3, 9 kali 3. Nah, seperti ini. Min 31 ketemu 8. Jadi pangkat berapa? Min 23. Betul. 160. Nah, 1,5. Oke. Ibu minta tolong 6,63 dibagi 27,3. Ada yang sudah menemukan? Pasti jawabannya 0, ya. Karena pembaginya lebih besar.
0,24. Oke, 0,24 betul. 10 pangkat min 34 ini naik ya ke atas jadi plus 23. Oke, tinggal dikurangi aja ya. Betul. Plus apa min? Min. Min. Kenapa? Karena yang min 34 lebih besar ya daripada plus 23. 1 dikurang setengah. Setengah. Nggak usah mikir. 1 kurang setengah pasti setengah. 0,24 dikali setengah. Waduh, banyak banget. 12. Dibagi 2 aja ya. 12. Iya, dibagi 2 aja. Oke, min 11. Sekarang Ibu tulisnya di sini lambda aksen aja. Yang min 5, 10 pangkat min 11 kita pindah ruas nih ke sini. Min jadi plus 5 kali 10 pangkat min 11. Lihat pangkatnya sudah sama. Kalau sudah sama bisa kita jumlahkan. Kalau belum sama gimana? Kita samakan dulu. Kita samakan itu nanti pakai 0, ataukah ditambah di belakang angkanya 50 gitu ya. Nah, itu tinggal diatur. Pangkatnya sama 0,12 ditambah 5. Jadi hasilnya adalah 5,12. 5,12. Pangkatnya jadi berapa? Pangkat Min 11. min 11. 11. Nggak boleh dijumlahin ya. Jadi jangan min 22, Bu. Salah. Ini kan sama juga dengan misal ya 2x ditambah 3x ya jadi 5x. Nah, x kan nggak berubah. Nah, ini juga pangkatnya nggak berubah. Jadi hasilnya adalah 5,12 pangkat tuannya. Meter. Ini tadi baru rubah ke meter gitu ya. Oke, jawabannya boleh ini. Kalau Ibu minta jawabannya ke angstrom. Oke, 1 angstrom nilainya berapa tadi? Pangkat Min 10. min 10. Jadi kalau kita balik 1 meter itu tinggal kalikan positif 10 angstrom. Yang ini kita jadikan angstrom berarti 5,12, 10 pangkat min 11 kita kalikan 10 pangkat 10. Jadi berapakah hasilnya? 10 pangkat min 1 angstrom. Atau boleh ditulis ini menjadi 0, ini Ibu hilangkan pangkat min 1 jadi 0,512 angstrom. Oke, ini mengkonversi dari meter ke angstrom. Oke, yang A sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, insyaallah ya. Sip. Sekarang Ibu mau jawab yang B. Aksennya. B, tadi kita punya persamaan E-nya itu adalah A C per lambda itu ya. Benar nggak? A C per lambda. Nah, di sini energi yang ditanyakan adalah potong maka aksen, H-nya juga pakai yang H aksen. Jadi kalau kita masukkan H-nya 6,63, 10 pangkat min 34 gitu ya. C-nya 3 kali 10 pangkat 8 per lambda. Nah, lambdanya kita pakai yang 1 meter atau angstrom? Wow, pakai yang mana? 1 meter atau angstrom? Kenapa pakai meter? Karena yang ini tadi Ibu bilang, satuan dari C kan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Terus yang H-nya ini satuan joule per sekon. Joule itu pasangannya dengan meter ya. Oke, jadi kita masukkan ini pakai 5,12 kali 10 pangkat 11. Oke, angkanya tidak istimewa, Ibu minta tolong dihitung. Bantu Ibu, 6,63 dikali 3 dibagi 5,12 langsung. Ada yang bisa bantu Ibu? 6,63 dikali 3 biar cepat ya, dibagi 5,12. Ada yang sudah menemukan? 0,8, Bu.
0, ya. Berapa? Putus-putus suaranya nih. 0,88. Betul? Berapa, Neng? 3,8. Bisa ya. 3,8. Oke. 3,88, Bu. Oke, ya siap. Sinyalnya putus-putus soalnya, Neng. Makasih ya. 3,88. Oke. Min 34 ketemu 8. Berapa yuk? Min 12. Min 26. Pangkat di bawah pangkat min 11 jadi positif ya. Oke, jadi 8. Min 26 ketemu 11, min 11 ya. Pangkat. Gampang nih. 6 kurang 1, 2 kurang 1. Ayo, pangkat berapa? Iya. Betul, pangkat min 15, sinyal putus-putusnya. Nggak tahu di ibu apa kamu yang jelek nih. 3,88 kali 10 pangkat di pohon hambur. Satuannya apa tadi energi ibu katakan? Satuan energi. Ayo. Energi apapun namanya, Joule. energinya satuannya adalah betul joule. Ya, jangan lupa ya. Oke, selesai. Selesai. Ada yang belum jelas atau sudah jelas? Kalau sudah silakan di SS. Oke, lanjut. Coba dikerjakan yang ini. Hitunglah Ibu baca ya, hitung. Ini perubahan ya, perubahan panjang gelombang foton yang dihamburkan dengan sudut ini berat 53 derajat maksudnya ya. Nah, simbolnya enggak ini 53 derajat jika diketahui massa elektron 9,1 10 ya. Pangkat min 31 berat 10 pangkat min 31 kilogram. Jadi yang ditanyakan adalah hitung perubahan panjang gelombang foton nih. Hitung perubahan panjang gelombang. Kalau dari rumus yang tadi kita tuliskan yang ini, yang manakah perubahan panjang gelombang? Dari rumus ini yang mana? Simbolnya. Perubahan panjang, ya yang mana? Tanda absen. Oke. Enggak. Kurang tepat dua-duanya. Yang benar adalah lambda aksen min lambda. Nah, kenapa? Karena tadi lambda aksen kan panjang gelombang setelah dihamburkan. Lambda itu adalah panjang gelombang mula. Jadi kalau ditanya perubahan panjang gelombang, ini jadi satu kesatuan. Lambda aksen dikurang lambda. Jadi ini ditulisnya ditanya. Nah, ditanyanya adalah sen atau lebih ringkasnya ini ditulis jadi delta lambda, kan? Ini kan perubahan selisih, gitu ya. Nah, kemudian dihamburkan dengan sudut 53 derajat. Nah, sekarang sudut 53 itu termasuk sudut yang istimewa ya. Tidak hanya 0, 30, 45, 60, 90, tapi 53 derajat juga istimewa. Temannya 53 adalah 37, gitu ya. Nah, tipsnya untuk menghafalkan ini, Ibu cuma satu ingetinnya, yaitu sin 37 derajat. Ada yang tahu sin 37 itu nilainya berapa? Sin 37, ada yang tahu? Nilainya berapa? Tuh, 0,6. ya, 0,6. Saya betul. 0,6 atau 3/5 gitu ya. Nah, sip. Ada yang ingat. Jadi Ibu ngapalnya cuma satu ini aja. Nah, sisanya /adalah tinggal menyesuaikan. Sin 37. Nah, lawannya atau sebelahnya adalah cos. Cos 37 itu adalah 4/5. Ini sama dengan 0,8. Hakikatnya ini pakai Pitagoras. Ada 3, ada 4, ada 5. Nah, itu ya.
Jadi kalau sin 37 3/5, maka cosnya adalah 4/5. Nah, sebelahnya dari 37 sudutnya adalah 53. Kenapa 53? Karena 37 ditambah 53 adalah 90 derajat dari sudut istimewa kan. Nah, nilai sin 53 ini sama nilainya dengan cos 37. Jadi tinggal ditukar posisi aja. Ini jadi 4/5 atau 0,8. Dan cos 53 ini posisinya dengan sin 37 sama. Jadi ini 3/5 sama dengan 0,6. Dari 4 ini Ibu cuma ngapalin nilai ini aja, sin 37. Yang lainnya tinggal menyesuaikan. Nah, kalau misalnya lupa, Ibu tinggal nulis di kertas deh. Jadi otomatis nanti ini mengikut hafal semua. Nah, ini tips untuk menghafalkan sudut. Oke, coba sisa soal ini dikerjakan sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, silakan dikerjakan. Yang diketahui hanya di sini 2 ya. Yang lainnya tadi ngikutin aja. Sudutnya berarti theta 53 derajat. Masanya 9,1 kali 10⁻31. Ya, H-nya sama dengan yang tadi ya. Kita pakai 6,63 10⁻34. Ini diskon gitu ya. Apalagi C-nya tadi pakai 3 kali 10⁻8 meter per sekon. Tadi rumusnya Ibu tuliskan lagi. Lambda aksen min lambda itu sama dengan H per M0 dikali C ya, 1 dikurangi cos theta, ini rumusnya. Berarti cos sama 3 pakai yang 0,6. Boleh pakai kalkulator biar cepat. Kalau ada yang sudah selesai tinggal sebutkan nama dan hasilnya. Kalau sudah ada yang ketemu, silakan langsung bersuara ya, sebutkan nama dan hasil. Presenting saya jadi hilang ya?
Kelihatan nggak? Oke. Hitam. Oke. Dia minta di stop dulu. Keluar dulu ya. Oke, tadi saya tidak save. Apa? 4,8 kan Bu. Kali 10 pangkat min 13. Oke, kita catat dulu ya. 4,8 kali 10 pangkat min 10 pangkat min 13 meter. 13 meter. Ada lagi yang lain? Kita tunggu. Boleh diteliti lagi. Ya, tunggu lagi satu lagi yang lain. Hasilnya sama atau berbeda? Semua goreng keluar nggak? Itu ada nasi kuning, ada opor ayam, ada tiam kelak, sayur lodeh. Semuanya apa? Ikan asin, ada ikan asin. Ada lagi yang lain? 0,09 kali 10 pangkat min 11 meter bukan Bu? Oke, gue tulis ya. 0,9. Di belakang 9 boleh tahu nih berapa angkanya? 0,09 Bu. 0,09. Belakang 9 ada lagi? Dikali 10 pangkat min 11. Angka di belakang 9 boleh Ibu tahu ada lagi? 6. 6 ya. 6 belakangnya 666 gitu ya. Gini-gini kan ya, nggak salah. 10 pangkat Min 11. min 11. Oke. Kalau kita sederhanakan ini jadi berapa? 9 gitu ya. Biasa kan di depan koma ada angka 1. Nah, ini kan bisa disederhanakan lagi. Ini kalau dibulatin jadi 6,7 ya. 10 pangkat jadi berapa? Pangkatnya jadi min 13. Siapa nih ini namanya nih? Bunga Bu. Oke, ya. Yang pertama tadi. Ini Iwan bukan? Ya, Iwan ya, tadi suara Iwan ya. Ibu nggak kelihatan soalnya. Oke, yang benar adalah bunga ya. Iwan, kurang teliti Iwan. Ayo, soalnya di mana? Benar ya, bunga. Ini kalau dihitung 0,0966 ini panjang gitu ya. Tapi bisa biasa kan kalau untuk menjawab kita tuliskan di depan koma itu ada angka satunya. Jadi ini kita mundurkan komanya ke sini. Nah, ini kan 2 digit, berarti pangkatnya nambah 2. Jadi pangkat min 13. Oke, bunga betul ya. Oke, kalau yang lain boleh tinggal dihitung aja kan. Bisa pakai kalkulator dulu. 6,63 gitu ya. 10 pangkat min berapa tadi? 34 ya. Per ini 9,1 kali 10 pangkat min 31, C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Kosnya itu di bawah yang nilainya adalah sama dengan sin 0,6 berarti ya. Oke, jadi 1 dikurang 0,6 gitu ya. Ini 0,4. Oke, hasilnya ini bisa dihitung sendiri. Oke, endingnya adalah ini. 6,666 ini sebenarnya ya. Boleh 9,6 atau 9,7 juga boleh ya. Kalau diambil 2 digit di belakang koma jadi 9,67. Kalau mau 1 misalnya ya, jadi 9 tadi 9,6 aja boleh.
mau dibulat bedanya sedikit nggak apa-apa. 4 min 13. Oke, ini ya, boleh ini. Oke, ini jawabannya ya. Terakhir, kayaknya Iwan ada yang kurang teliti, Wan, dikit Wan. Hati-hati ngerjainnya. Oke, nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan ya sampai di sini. Pak, gejala kuantum sudah selesai. Nanti kita siap-siap ulangan. Ulangannya nggak enak nih kalau PJJ kayak gini nih. Pakai CBT. CBT itu kalau esai dia jawabannya harus sama persis dengan kunci ya. Jadi kalau misalnya Ibu nulis ada satuannya kayak tadi aja misalnya 9,67 misalnya 10 pangkat min 13 meter itu Ibu jawabannya. Terus kamu menulis misalnya 9,6 padahal itu boleh betul gitu ya. Itu bisa salah gitu ya kalau pakai esai CBT gitu ya. Jadi males makanya Ibu pakai CBT esai itu kayak gitu. Yang kedua kalau pilihan ganda gampang banget. Sekarang itu tinggal hitungan detik jawaban bisa nyari kemana-mana ya. Pakai aplikasi lah, nggak pakai aplikasi pakai grup kelas gitu ya. Jadi nanti Ibu pikirkan lagi ya untuk Ibu anggap di gejala kuantum, bab gejala kuantum ini sudah selesai sampai di sini ya. Nanti kita ketemu lagi insya Allah hari Senin. Cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Alhamdulillah.